terkait kenapa pemilihan karakter untuk setannya ini pocong gitu, karena sepengetahuan saya biasanya yang identik setan yang identik dengan menggoda istri orang atau apa itu biasanya genderuwo ya. Karena ini cerita apa dibalik menginspirasi pemilihan karakter setannya itu sebagai pocong. Pertanyaan saya yang kedua itu terkait untuk setting waktu di film ini itu lebih spesifiknya berada di dekade kapan ya? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Suri dari Nontoners. Mungkin Mas Robi bisa menjawab terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama itu untuk teman-teman media boleh tenang. Lele tentunya berdiskusi, tapi saya tahu Lele pasti punya jawaban yang pasti kenapa setannya yang dimunculkan adalah pocong dari berbagai macam setan yang kita ketahui. Coba Lele, silakan. Karena emang ada setannya ya. Oke, kalau tadi nonton yang lebih nyeremin laki-lakinya daripada pocong. Jadi kenapa bukan genderuwo? Karena memang bukan setan yang menggoda manusia, tapi ini makanya tadi ada semiotika guling, kan ada perumpamaan guling gitu. Guling kan ada tiap hari di tengah-tengah laki-laki dan perempuan. Terus kita mikir bahwa kenapa kita harus pakai yang pada umumnya bahwa genderuwo yang menggoda manusia, kenapa tidak yang sebenarnya bisa jadi ada di tengah-tengah kita, bisa jadi itu juga bukan iya, bisa jadi itu bukan bentuk seperti genderuwo, bisa jadi ada banyak banget sih perdebatan ketika, by the way kalau misalnya nonton ini kan diadaptasi dari film Prancis dengan judul yang sama gitu, kita coba mencerna DNA-nya, terus aku kemudian ngobrol banyak sama Bu Erika sama Robi, sebenarnya apa sih yang mau kita bicarakan? Kalau kita genderuwo nanti kita akan terjebak, atau setan-setan lainnya mungkin kita akan terjebak sama ritual lagi, atau habis itu santetnya dikirim dari siapa ya kan, terus yang sudah saya bikin di film-film yang lain. Jadi sepertinya kali ini kita mencoba buat kayak walaupun pocong sudah ada di mana-mana, tapi tidak pernah ada yang merumpamakan pocong seperti guling yang ada di tengah-tengah hidup manusia gitu. Jadi kita mencoba lebih dalam daripada sekedar siapa bentuk setannya, itu sih. Baik, terima kasih banyak Kak Lele Laila dan juga Mas Robi. Oh, kalau dekade nanti biar Robi yang memilih kenapa harus dekade tersebut. Tambahin lagi tadi soal masalah pocong, sebenarnya di film ini banyak simbol-simbol yang kita pengen bicara tentang nafsu manusia sendiri. Kadang-kadang manusia takut sama setan, tapi kadang-kadang juga manusia seperti setan gitu kelakuannya. Nah, kita menginterpretasikan nafsu-nafsu mereka lewat simbol-simbol itu. Jadi nggak mutlak itu adalah setan gitu. Terkadang adalah imajinasi dari kita sendiri menganggap ketakutan-ketakutan yang diciptakan lewat nafsu-nafsu manusia itu. Terus kalau masalah periodik dalam film ini, banyak yang nanya ini tahun berapa sih, kita nggak pernah bicara tentang tahun dan lain-lain. Karena buat saya film ini biar penontonnya memutuskan ruang dan waktunya sendiri. Karena yang esensinya kita lebih ketika kita meremake, kita pengen tahu apa yang sedang dibicarakan sama si direkturnya, karena direkturnya juga penulis ya. Setelah kita riset dan mempelajari, bahwa kita berpikir bahwa ini adalah somewhere di imajinasi kita masing-masing. Baik, terima kasih banyak Mas Robi, Kak Lele. Sudah terpuaskan dengan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya silakan.